Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karamana Putri dengan NPM 223510057. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan pertemuan 1. Nah, untuk yang pertama yaitu mendeklarasikan variabel. Mendeklarasikan tipe variabel. Di sini ada variabel in yaitu 5. Yang kedua ada variabel 2 yaitu 5,6,8. Yang ketiga ada variabel 3 yaitu a. Yang keempat ada variabel halo. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa tipe dari variabel tersebut dengan membuat perintah print type dalam kurung variabel 1. Nah, variabel 1 akan dipanggil dari sini, yaitu 5. Nah, akan menampilkan hasil. Yang pertama variabel 1 memiliki tipe data in, yang kedua variabel 2 memiliki tipe data float, yang ketiga variabel 3 memiliki tipe data string, dan yang keempat variabel 4 memiliki tipe data string juga. Selanjutnya adalah operator aritmatika dan relasi. Nah, operator aritmatika sendiri yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan relasi yaitu bersifat true or false. Jadi nanti hasil dari output dari operator relasi yaitu true or false. Nah, di sini contoh operator aritmatika. Kita dapat mendeklarasikan total sama dengan 10 tambah 10,8 ditambah 12,2 ditambah 0,2. Print total. Nah, total ini akan menjumlahkan seluruh dari angka tersebut. Akan menampilkan hasil yaitu 22,2. Selanjutnya, operator aritmatika yang sintaks kedua. Di sini dideklarasikan bilangan 1 12 dan bilangan 2 5 yang memiliki operator aritmatika A bilangan di 1 ditambah bilangan 2 dikali bilangan 2. Yang B bilangan 1 dikurang bilangan 2 dikali bilangan 2. C bilangan 2 dibagi modulus bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, di sini akan menampilkan hasil yaitu print A, yang mana akan memanggil hasil dari penjumlahan dan perkalian dari bilangan A, dari total A. B akan menampilkan hasil dari B, C akan menampilkan hasil dari C. Nah, akan mengeluarkan output berupa A, yaitu 37, B minus 13, C 5. Selanjutnya operator relasi. Nah, operator relasi ini memiliki tipe data boolean. Jadinya nanti output akhirnya itu akan bernilai true or false. Nah, di sini kita mendeklarasikan bilangan 1 sampai dengan 8 dan bilangan 2 sampai dengan 10. Untuk print bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Jadi kita seperti membandingkan ya, apakah bilangan 1 itu sama dengan bilangan 2? Nah, hasilnya kan false. Tidak, karena bilangan 1 itu lebih kecil daripada bilangan 2. Maka hasilnya false. Yang kedua, apakah bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2? Hasilnya true. Apakah bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2? Hasilnya false. Apakah bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2? Hasilnya false. Apakah bilangan 1 lebih kecil daripada bilangan 2? Hasilnya true. Apakah bilangan 1 lebih kecil sama dengan bilangan 2? Hasilnya true. Nah, selanjutnya yaitu input dan output. Di sini kita dapat menginputkan suatu data ke dalam program. Jadi data itu tidak dideklarasikan di dalam kode. Contohnya seperti ini. Nah, ini berhubung Jupyternya mungkin lagi error atau gimana, saya mencobanya di Google Colab. Nah, seperti ini. Masukkan nama lengkap Anda. Maka akan menampilkan halo, Eka Rahmana Putri. Karena di sini printnya itu halo, lalu dia memanggil variabel nama. Selanjutnya yaitu di sini kita mendeklarasikan inputan. Seperti ini. Bilangan 1, inputan bilangan 1, bilangan 2, inputan bilangan 2. Print hasil perkalian sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2. Nah, untuk codingan tersebut dia error dikarenakan pada bilangan 1, saya pindahkan ke Google Colab. Nah, dia error dikarenakan bilangan 1 dengan bilangan 2 tidak didefinisikan tipe data apa pada bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi kalau kenapa harus dideklarasikan tipe variabelnya, tipe datanya? Karena tidak ada penjumlahan antara string dengan string. Jadi harus didefinisikan terlebih dahulu itu tipe data apa, apakah integer atau float. Nah, seperti ini. Jadi dia harus didefinisikan terlebih dahulu tipe data apa pada bilangan 1 dan bilangan 2. Selanjutnya adalah conditional statement. Jadi kita menggunakan if else. Nah, jika nilainya 85, ini variabel nilai sama dengan 85.
Jika nilainya itu lebih besar dari 60, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, berhubung nilainya 85, maka akan di-print dia lulus. Selanjutnya, print, silahkan input bilangan. Jadi kita menginputkan bilangan terlebih dahulu. Bilangan 1 memiliki tipe data integer, bilangan 2 juga tipe data integer. Nah, apabila bilangan 1 sama dengan bilangan 2, maka print bilangan 1 sama dengan bilangan 2. Apabila bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2, maka print bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Jika bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2, maka print bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka print bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Jika bilangan 1 lebih kecil atau sama dengan bilangan 2, maka print bilangan 1 lebih kecil atau sama dengan bilangan 2. Jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, maka print bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2. Jadi ini dibandingkan juga, tapi hasilnya tidak true or false. Silakan masukkan inputan bilangan. Jadi kita tuh menginputkan bilangan tersebut. Nah, di sini saya menginputkan bilangan bulat pertama yaitu 12 dan bilangan bulat kedua 13. Jadi dia di print yang bernilai true. Seperti ini, 12 tidak sama dengan 13. Jadi hasilnya true. Jadi dia tuh yang menampilkan hasil yang true. Jadi yang false jadi tidak ditampilkan. Selanjutnya seperti ini sama dengan kode selanjutnya yang membedakan di else. Kalau yang di terakhir ini dia memakai if, nah kalau di sini dia else. Untuk hasilnya kurang lebih sama. Selanjutnya itu looping atau perulangan. Di sini di sini dideklarasikan stok sama dengan 7, while stok lebih kecil sama dengan 1000, stok sama dengan stok dikali 7, print stok. Nah, jika stoknya itu sudah lebih dari 1000, maka stok sama dengan stoknya 7 dikali 7, print stok. Hasilnya yaitu 2401. Selanjutnya yaitu stok. Nah, di sini stoknya tuh dia memiliki inputan. Jadi kita menginputkan bilangan sendiri. Kalau di sini tadi, kalau di kode sebelumnya itu stoknya itu sudah dideklarasikan yaitu 7. Nah, kalau di kode selanjutnya yaitu stoknya tuh belum dideklarasikan. While stok lebih kecil sama dengan 1000, stok sama dengan stok dikali stok. Di sini saya menginputkan stoknya 12, maka printnya adalah 4116. Selanjutnya yaitu perulangan for atau looping for. Nah, di sini for i, di sini i-nya itu kita deklarasikan sebagai integer ya, karena angka. For i di dalam range itu panjang data 1 sampai 10. Jadi itu min 1, 0, 1, 2, 3, sampai 9. Jadi dia ada 10 panjang data. Print i. Nah, print i yaitu print integernya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, yaitu memiliki range, yaitu 10, dan langsung print i. Jadi dari 0. 0, 1, karena dia tidak definisikan sebelumnya angka pertama itu apa. Jadi dia itu di-print dari 0 sampai 9. Karena 0 itu jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3, sampai 9 jadi 10. Nah, selanjutnya yaitu untuk ngeprint karakter. Kita jadi juga bisa membuat for itu untuk karakter ya. Di sini contoh karakternya itu Python programming. Nah, jadi kita ngeprint yaitu karakter. Nah, akan muncul seperti ini. Python programming. Sama seperti untuk yang kode 13, sama seperti kode sebelumnya. Yang membedakan adalah di N. Jadi ada penambahan N sama dengan spasi. Jadi dia tuh ke samping secara horizontal, sedangkan ini tadi secara vertikal. Yang terakhir yaitu total sama dengan 0 for number in dalam range datanya 1, 2, 3, 4, 5. Total sama dengan total tambah number, print total. Jadinya number ini ditambah semua akan menjadi total. Totalnya akan sama dengan 0. Jadi 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, hasilnya 15. Itu dari number. 15 ditambah 0 sama dengan 15. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari pertemuan 1. Nah, yang pertama itu soalnya itu melakukan inputan pada operasi aritmatika. Di sini saya menginputkan print 1, angka 1 sama dengan integer input angka 1, angka 2 integer input angka 2. Nah, akan ngeprint penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan saya bagi. Jadi, kita dapat memilih mana yang mau kita jalankan. Aritmatika sama dengan input, masukkan operasi aritmatika yang Anda mau. Jadinya, jika kita memilih perkalian, maka total sama dengan angka 1 dikali angka 2, print hasil perkalian. Jika tidak, kita misalnya memilih pengurangan, maka total sama dengan angka 1 dikurang angka 2, print hasil pengurangan sama dengan total.
Jika tidak, aritmatika sama dengan penjumlahan, atau hasil dari inputan dari sini itu aritmatika adalah penjumlahan, maka total sama dengan angka 1 ditambah angka 2, print hasil penjumlahan. Jika tidak, aritmatika sama dengan pembagian. Jika angka 2 tidak sama dengan 0, maka total angka 1 dibagi angka 2. Hasil bagi adalah jika angka 2 sama dengan 0, maka tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Jadi di sini untuk memastikan untuk tidak melakukan pembagian dengan angka 0. Jika kita memilih sisa bagi, maka total sama dengan angka 1 modulus angka 2. Print sisa bagi. Jika tidak, aritmatika tidak valid. Jadi kalau misalnya kita tidak menginputkan yang di atas, maka tidak dapat melakukan penjumlahan lain. Di sini saya mencontohkan angka 1-nya 12 dan angka 2-nya 3. Nah, akan ngeprint operasi aritmatika. Di sini lakukan inputan, masukkan operasi aritmatika yang Anda mau. Di sini saya memasukkan pembagian, maka hasil baginya adalah 4,0. Selanjutnya itu yaitu membuat if else dengan memasukkan nama, jenis kelamin, dan golongan. Jadi kalau misalnya kita menginputkan satu golongan ini, maka akan menampilkan gaji ini. Di sini saya melakukan deklarasi variabel, yaitu variabel nama, input, masukkan nama pegawai. Masukkan variabel jenis kelamin, input, masukkan jenis kelamin, variabel golongan, input, masukkan golongan. Nah, jika hasil dari sini adalah golongan A, maka akan menampilkan output gaji Anda adalah 10 juta. Jika hasil dari sini itu B, maka output akan menghasilkan gaji Anda 7.500.000. Jika hasil dari di sini tuh C, maka gaji Anda 5 juta. Jika tidak ada A, B, C, atau Anda menginputkan D, E, F, maka akan print Anda bukan pegawai. Di sini saya masukkan nama saya sebagai Eka, jenis kelamin perempuan, dan saya masukkan golongan A, maka akan tampil gaji saya 10 juta. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang tugas 1 DAA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.